Ya, berikanlah. Tapi, evaluasi dan pemberian penghargaan dalam bentuk sertifikat kah atau apa, bukti bahwa dia patuh kan. Nah, pasti bertanya, kenapa begitu kegiatannya Pak? Supaya kita bisa menerapkan nilai-nilai. Nilai, kalau tidak tim kerja, nilai apa yang bisa diterapkan? Ya harmonis. Kalau tadi pemberian penghargaan, berarti nilai apa? Nilai ya masuk mungkin dalam eh, loyal ya, menghargai, memberikan penghargaan. Sudah 5 kegiatan. Kegiatan terakhir yang 6 adalah monitoring. Monitoring ini kegiatannya, satu tahapan kegiatannya adalah mengukur capaian. Jadi capaian tadi, perkembangan pengetahuannya tadi kita ambil, kemudian kita hitung juga berapa rencana kerja kita. Berapa tahapan, misalnya 20 tahapan, yang terlaksana berapa? Kalau 19 berarti 19 per 20 kali 100%. Kalau 20 ya 20 per 20 kali 100%. Berarti fisik 100%. Mungkin peningkatan pengetahuan dan pemahamannya pasien itu belum sampai 100%. Grade-nya mungkin berarti 70%, tak apa-apa. Ya, kemudian capaian rata-ratanya. Kemudian kedua, testimoni. Kenapa harus ada testimoni? Karena kita belum tahu mengukur dampak kalau 1 bulan. Jadi kita gunakan testimoni, pengakuan dari kepala puskesmas, pengakuan dari pasien, dan mungkin teman kerja kita. Boleh berbuat video singkat, boleh berupa pernyataan tertulis. Baru tahapan ketiga adalah pelaporan dan penyusunan rencana tindak lanjut. Pelaporan ini laporkan kepada atasan kita apa yang kita sudah capai. Kemudian penyusunan rencana tindak lanjut, karena di penutup nanti hanya kesimpulan dan tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ini apa yang belum tercapai, misalnya pengetahuannya belum maksimal, atau cakupannya kita belum sampai 100%, karena nanti Bu Dokter jangan semuanya diambil. Cuma 1 bulan loh, berarti mungkin kita cover seberapa persen wilayah dulu. Supaya nanti di tindak lanjutnya jangka menengah, kita kembangkan kawasan wilayahnya. Di jangka panjang mungkin 100% wilayah puskesmas Palolo yang kita capai. Jadi tujuannya kita kan 3 itu. Nah, sehingga hasilnya bisa bertahap. Karena kalau kita cover semuanya, belum tentu sanggup dan tidak selesai di 1 bulan, resiko kan? Nah, itu. Seperti itu. Jadi sengaja saya jelaskan di pertama dulu ini, teman-teman kurang lebih begitu kegiatannya dan tahapannya. Ya, tergantung apa kita ambil edukasi atau itu. Nanti saya kirimkan contoh ya. Artinya gambarannya seperti Bu Dok. Tidak harus seperti itu. Mungkin bahasanya Bu Dokter lain, bahasa medis. Saya menggambarkan kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena kita ini adalah aktualisasi nilai-nilai. Jadi di kegiatan itulah melekat nilai yang kita mau terapkan. Sudah ada gambaran? Ada? Ada Pak. Karena beda dengan mungkin PIM atau PKP PKA, itu adalah aksi perubahan. Harus bisa merubah sesuatu dia. Kalau kita lebih kepada penerapan dan penerapan nilai. Ya, karena dasar. Nah, kira-kira seperti gambaran seperti itu, Bu Dokter. Ada pertanyaan? Kalau untuk timnya itu Pak, ini rencananya kan saya turunnya nanti tergantung jadwal posyandu. Jadi untuk besaran wilayahnya itu saya lihat dari ini dalam kan cuma 1 bulan. Jadi mau Iya, lihat iya. turun posyandunya itu desanya. Ya. Jadi kita ambil sampelnya desa kira-kira yang ada jadwal posyandunya dalam bulan itu. Ya, gitu Pak. Ya, berapa wilayah posyandu di Puskesmas Palolo? Saat ini kalau ditambah dengan yang Kan laki laki lain kan? oh beda Pak. Iya. Beda sudah bisa. Kalau ditambah dengan desa terpencilnya ada 15, tapi ini rencana mau dilepas satu, jadi kemudian 14. Berapa rencananya wilayah posyandu Ibu Dokter mau ambil? Tergantung, saya belum dapat yang jadwal ini posyandu yang bulan ini Pak. Jadi Ya, cek dulu. Cek berapa. Karena biasa rata-rata ramai pengunjung, ya di posyandu itu. Kalau di luar jadwal agak susah. iya. Ya paling tidak 3 sampai 4 lah, boleh itu. Kalau bisa dapat, karena katakanlah 4 minggu, ya 4 wilayah lah, paling tidak ya. Iya. Bisa, Bu Dok? Coba Pak. Iya, ya nanti kita koordinasi. Yang penting bisa nangkap sudah apa yang kita maksud. Oke, makasih Bu Dok. Bisa stop share, nanti kita kasih lagi di WA grup. Sudah ada kalian grup ini? Belum?
Sudah. Nggak ada, Pak. Oh, sudah, nanti saya sebentar anunya contohnya. Sambil lu laptop handphone udah. Jadi tadi pembahasan itu secara umum untuk kurang lebih seperti itu kalau semuanya. Tinggal berbeda berdasarkan materi, metode, dan objeknya. Kenapa? Karena secara manajemen harus ada jadi perencanaan di awal, pelaksanaan, berevaluasi. Ya, hindari kita, kadang ada orang pernah membuat, saya baca laporannya, nanti mau pelaksanaan kegiatan boleh bilang membuat undangan. Itu tidak boleh. Undangan di awal disiapkan memang. Di penyusunan administrasi pendukung itu sudah di situ undangan dibuat. Undangan, daftar hadir. Ya, karena kita sudah pelaksanaan. Masa sudah turun di desa kita baru bikin undangan? Begitu kalau saya punya maksud. Format evaluasi sudah dibuat di situ. Tinggal kita membagi pada saat edukasinya itu. Ya. Nah, tapi konsultasi dengan mentor dulu tadi ya, Bu Dokter. Oke. Kita coba-coba lagi lanjut ke siapa nih? Madeleine. Ya, coba Madeleine. Iya, Pak. Baik. Izin share screen. Iya, silakan. Jadi Pak, masalah yang mau saya angkat itu kualitas hasil olahan pangan di sini itu lebih spesifiknya bawang goreng. Bawang goreng. Jadi- Kualitas, ya. Jadi di sini saya ada 3 masalah yang saya analisis pakai PKL. Yang pertama itu rendahnya kualitas hasil produksi olahan pangan. Terus yang kedua, ketidaksesuaian antara database dengan lapangan mengenai ikan hasil olahan pangan yang seperti saya jelaskan sebelumnya itu. Jadi misal di IKM di lapangannya itu mesinnya belum ada, ternyata di database di kantor itu keterangannya sudah tersedia seperti itu. Terus yang ketiga itu kendala dalam pengurusan SPPIRT. SPPIRT itu surat perizinan produksi industri rumah tangga, Pak, sama PIRT halal, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu IKM itu jauh sekali lokasinya. Jadi untuk pengurusannya itu untuk ke kantor itu jadi kayak jauh, jadi kadang mereka itu terkendala di situ, Pak. Nah, untuk penilaiannya sendiri untuk permasalahan yang pertama itu aktualnya saya kasih 5, problematiknya saya kasih 5, kelayakannya juga 5, dan layaknya 5, jadi totalnya 20. Untuk masalah yang kedua, yang ketidaksesuaian itu aktualnya saya beri nilai 4, problematiknya 5, kelayakannya 5, layaknya 5, jadi totalnya 19. Untuk isu yang ketiga, itu saya kasih nilai aktualnya 4, problematiknya 5, kelayakannya 4, layaknya 4, jadi totalnya 17. Setelah itu dari sini bisa dilihat kalau masalah nomor 1, rendahnya kualitas hasil produksi olahan pangan itu yang paling tinggi nilai totalnya. Kemudian saya coba analisis lagi pakai USG, saya masukin lagi 3 permasalahan yang tadi. Di sini rendahnya kualitas hasil produksi olahan pangan itu dia USG-nya totalnya 15. Kemudian untuk isu yang kedua itu totalnya 14. Lalu yang ketiga itu totalnya 12. Jadi di sini saya ambil masalah yang pertama yaitu rendahnya kualitas hasil produksi olahan pangan. Oke. Tapi dilengkapi nanti, Ini dilengkapi nanti Madeleine itu di lokusnya ya. Di mana itu maksudnya nanti ya? Tentangnya Oh iya, lokasinya, Pak. Ya, oke. Nah, oke, masuk di Visbo Di Visbon. Ya. Manusianya penguasaan alat dan mesin yang belum mahir. Ya. Etos kerja. Jadi sebenarnya di pelaku usaha IKM ini, Pak, sudah pernah sempat dilakukan pembinaan sebelumnya bagaimana cara Di mana nih Bulupontu? Di Bulupontu. Di mana, Pak? Di mana lokasinya ini? Bawang goreng Bulupontu. Bukan, Pak, di mana namanya, di sentra di dekat di daerah Dolo Barat sana, Pak. Dolo Barat mana itu?
Oh iya. Oke, Saya, lanjut. saya lupa. Ya, di daerah Dolo Barat. Ya, jadi sudah sempat diadakan workshop sebelumnya Pak, cuman memang baru 1 kali. Jadi mungkin masih belum terlalu mahir gitu Pak. Ya, jadi di sini jadi di sana itu memang Pak belum ada SOP yang diterapkan. Jadi pelaku usaha itu di sana mengerjakan hanya sesuai seperti yang mereka ketahui saja. Misalnya bawang ini pakai sekian gram, lalu kemudian habis itu diiris begitu saja, habis itu digoreng, lalu sebagainya begitu aja. Jadi nggak ada kayak yang takaran yang tepat, terus ukuran yang pas, sama suhu yang pas dalam memproduksi bawang goreng seperti itu. Oke, kemudian kurangnya Terus, pemeliharaan. ya, jadi terakhir kami ke sana itu terlihat sekali kalau mesinnya itu masih ada bekas-bekas produksi Pak. Setelah kita tanya kapan memang produksi barusan ini, mereka bilang tuh oh enggak, udah 2 minggu lalu. Jadi mesinnya itu nggak dibersihin gitu Pak, Oh setelah iya, iya. dibersihin biarin segitu aja. Nah itu kan berpengaruh kan, misalnya nanti jadi tidak tajam, ada bagian screeningnya kan untuk pengeringan bawang gorengnya itu kan nanti bijinya tidak tajam. Nah seperti itu. Terus untuk materialnya di sini bahan baku yang digunakan tidak berkualitas. Jadi bahan bakunya sendiri itu Pak sebenarnya ada standarnya. Jadi dia tuh berukuran 6-8 mili, itu ukuran standarnya. Nah, sedangkan bahan baku yang mereka ambil itu tuh sembarang aja Pak, jadi ngasal aja gitu. Makanya itu berpengaruh juga dengan hasil akhirnya pas setelah jadi bawang goreng. Nah terus untuk penyimpanannya sendiri, mereka cuma taruh aja di lantai. Oke. Dalam lantai itu kan mungkin bisa jadi lembab atau apa begitu kan Pak. Jadi itu juga menurut saya berpengaruh dengan kualitas bawang yang diproduksi. Nah untuk lingkungannya, memang ruangannya itu memang tidak terlalu besar. Jadi pada saat menggoreng, memang udara di dalam itu jadi panas sekali. Tunggu dulu, Gitu. kalau yang setahu saya yang banyak bawang goreng itu daerah Bulu Pontu, Sidera, kalau Dolo Barat apa? Pesako. Nah, saya lupa nama daerahnya Pak. Maaf. Daerah Dolo Barat itu Pesako, Mantikole, Bobo, Jono, Sambo, Balongga, Baluase, Bulu Bete. Tidak ada yang kena. Tidak ada yang kena namanya. Tidak ada yang kena namanya. Euno? Bukan. Saya lupa namanya, tapi di daerah Dolo Barat. Saya lihat. Kenapa pilih daerah Dolo Barat? Memang potensinya bawang goreng banyak di situ. Kalau dari di Perindak itu Pak, emang sebelum saya masuk mereka sudah jalan ke sana Pak, gitu. Di daerah situ. Oh. Nanti bisa juga Medlin pembanding dengan Bulu Pontu ya. Pembanding dengan Bulu Pontu Sidera. Supaya kita tahu. Bandingkan begitu ya Pak. Bandingkan, oke. Nah, apa rencananya Medlin? Apa rencana aksinya itu? Apa aktualisasinya? Apa kira-kira rencananya? Seperti apa yang Anda mau lakukan dengan melihat rendahnya hasil olahan? Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya Pak, kalau belum ada diterapkannya SOP di IKM tersebut, jadi saya sebenarnya sudah konsultasi dengan mentor kalau mending dibuat saja SOP agar mereka tuh sudah paham bagaimana cara memilih bahan baku, terus bagaimana memproduksi dengan baik dan benar, bagaimana perawatan alat dan mesin, terus bagaimana pengemasannya seperti apa. Jadi dibuatkan saya seperti itu supaya mereka jadi paham gitu Pak. Begini, kalau kita membuat SOP, pertama SOP itu depend, ada aturannya membuat itu. Permasalahannya, Medlin kan rendahnya kualitas. Nah, sekarang caranya kita mengukur benar enggak itu? Kita pertanyaan terbalik dengan membuat standar operasional prosedur, maka bisa meningkatkan kualitas bawang goreng. Bisa enggak? Tidak kan? Tidak bisa. Bagaimana caranya bisa meningkatkan kalau hanya SOP? Oh, jadi kalau misalnya kan sebelumnya kan tidak ada Pak. Kalau misalnya diadakan, jadi belum. Kalau masyarakat, saya hanya ingin berbagi pengalaman. Jangan sampai nanti diukur keliru.
Mereka itu, ini kebutuhan administrasi SOP ini. Mereka tidak mau tahu itu. Yang dia mau tahu, SOP itu dijabarkan dalam bentuk praktek. Ya. Kalau hanya dibuatkan SOP, saya berani tantang Medlin, biar berapa ratus SOP Anda buatkan, tidak akan mempengaruhi kualitasnya dia. Karena dia tidak, sebenarnya rendahnya kualitas itu karena kurangnya pemahaman mereka, kurangnya keterampilan. Bukan persoalan SOP, SOP itu kebutuhannya orang administrasi itu. Petani tidak tahu urusan itu. Yang tahu SOP kita. Kalau mereka, dia butuh pengetahuan dan keterampilan. Nanti boleh sampaikan kepada mentornya. Oke, baik. Berarti untuk SOP Ya, harus ada actionnya seperti apa. Lagian kalau kita membuat SOP, nilai apa yang mau diterapkan di situ? Coba gambarkan sama saya nilai apa yang Anda mau terapkan. Ingat, kegiatan itu hanya wadah menerapkan nilai. Ketika membuat SOP tidak terlibat mereka, tidak ada nilai yang bisa jalan. Harmonisnya tidak jalan, kolaboratifnya tidak jalan. Nah, coba sampaikan ulang kepada mentornya. Siapa mentornya? Ibu Selfie, Pak. Siapa? Ibu Selfie. Selfie itu bukan orang kesehatan dulu. Bukan. Ibu Selfie Gofari. Nanti sampaikan informasi bahwa saya konsultasi dengan coach, harus ada action yang melibatkan mereka. Karena kita nanti hampir sama dengan tadi, ada tim kerja kita buat, baru ada kita punya kegiatan berupa di lapangan. Kalau saran saya, ada bentuk edukasi atau dengan cara. Iya, nanti juga di sini di kegiatan ini saya mencantumkan semacam melakukan pembinaan gitu Pak, pembinaan bagi pelaku usaha. Ya, pembinaan dalam bentuk praktik langsung. Iya, praktik langsung. Nah, jadi boleh SOP masuk, itu bagian dari administrasi, tapi actionnya dia harus ada bentuk pembinaan, demonstrasi caranya meningkatkan kualitas itu bagaimana. Dan itu saya yakin tidak membutuhkan waktu lama. Paling-paling kita butuh waktu tidak sampai 1 minggu itu. Atau Anda bikin sekolah lapangan. Pak, bagaimana caranya? Di sinilah pentingnya kolaborasi. Berkolaborasi dengan dinas tanaman pangan, pertanian, penyuluhnya berkolaborasi. Libatkan penyuluh untuk menyuluhkan caranya sekolah lapangan itu atau dengan cara supaya nilai kolaborasi jalan, harmonis jalan. Banyak, kalau perlu BPTB undang. Bahan baku kan mereka siapkan. Ya kan? Minyak mereka siapkan karena mau dibantu caranya membuat yang berkualitas. Kalau seperti itu ya tahapannya kurang lebih seperti tadi. Konsultasi dengan mentor, ya. Persiapannya itu kegiatannya 3. Konsultasi dengan mentor, koordinasi dengan tim kerja, koordinasi dengan pihak pertanian untuk meminta kesediaan mereka membantu dalam penyuluhan tentang kualitas, membentuk tim kerjanya libatkan mereka. IKM, libatkan penyuluh, ya, libatkan petani, produsen. Nah, kemudian karena ada tim kerja kita, pertama yang kita bikin adalah bagaimana membuat itu, kira-kira materinya tentang dan cara itu. Nah, membuat materi itu ya mencari referensi, koordinasi dengan pertanian juga, minta penyuluh terlibat. Paling bagus dapatkan nilai ini, Madeline, karena bisa kerjasama dengan pertanian. Ya, sama tadi Ibu Dokter kerjasama dengan aparat desa. Supaya nilai, koordinasi, dan kolaborasi jalan. Nah, kemudian setelah membuat itu, persyaratan besar semua, baru actionnya kita. Demonstrasi cara pembuatan bahan olahan bawang goreng yang berkualitas. Ya toh? Mulai apa dulu? Sama juga, pertama persepsi. Ya toh? Kemudian kedua, kita coba tanya dia sampai di mana pengetahuannya tentang kualitas. Baru ketiga, kemudian materi sedikit, baru praktek. Baru sisihkan juga materi tentang perbedaan nilai jual produksi yang berkualitas dengan tidak. Karena salah satu yang membuat orang termotivasi untuk memperoleh kualitas adalah adanya perbedaan nilai jual. Kemudian perbedaan daya tahan.
Kalau yang tidak berkualitas mungkin paling tinggi 3 bulan. Kalau yang berkualitas ada yang pengolah bawang goreng itu, siapa namanya orang Cina ini, dia sudah menyimpan sampai 3 tahun itu spesimennya. Pak siapa namanya? Ya sedikit saya tahu karena saya mantan penyuluh. Tahu yang begitu. Yang saya kawal dulu Guntarano, Bulu Pontu. Saya belum tahu dulu Barat itu. Mungkin kawasan baru ya. Kalau kita workshop itu kan bahasa workshop itu peserta lebih dari 30 orang. Waktunya kita butuh waktu mungkin 1 hari paling tidak. Ada pembiayaan, ada materi, ada panitia penyelenggara, ada makan minum. Ya. Jadi kita bagusnya tidak usah workshop, edukasi. Dan cara. Jadi ada pemberian materi dan cara pembuatan olahan yang berkualitas. Sehingga kapasitas tidak perlu banyak. Kenapa? Kalau workshop pasti kita tuntut mana daftar hadirnya, mana susunan panitianya, mana materinya, mana nilai anggarannya. Kan begitu. Ya. Karena cuma satu satu IKM misalnya atau berapa. Bisa kira-kira Madeleine? Nanti Bisa, Pak. Kemudian nanti juga kita mencoba evaluasi lagi akhirnya. Tidak perlu diwawancara, dilihat dia saja. Oh, memang ada peningkatan pengetahuan. Kita cek apa namanya? Kita buat sendiri hasilnya dan menunjukkan perkembangan itu. Kalau mau kasih penghargaannya ya berupa produksi yang bagus. Kemudian monitoring sama, ukur capaian, kemudian testimoni mungkin langsung wawancara, video singkat orang yang diberikan pelatihan itu. Berapa IKM yang di dalam wilayahnya Ibu Wedlin? Ada 5, Pak. Ya, minimal ambil 2 lah sampel. 2 atau 3 hadirkan di cara itu boleh. Oke? Aman? Pak. Iya. Saya kira Aman, Pak. Terima kasih, dan bisa Pak. dicatat baik-baik. Kurang lebih kalau urutannya kegiatan tahap kegiatan kurang lebih sama. Ya, cuma bahasanya kan sama. Tentu bahasa teknisnya lagi lain dibandingkan tadi Bu Dokter kan bahasa medis dengan bahasa teknis beda kan? Iya. Oke, ya boleh stop share. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Siapa lagi mau coba? Dokter Henry? Siap? Iya, coba dokter. Izin share screen, Iya, Pak. silakan. Yang lain menyesuaikan nanti kalau tidak cukup waktu nanti ketemu di rumah ya. Kita bisa lebih bagus diskusi di rumah kalau memang waktunya kurang. Saya tantang kalian mau barangkali mau sebentar malam atau besok malam silakan. Nanti share log. Ya, silakan. Kaleke ini. Ya Pak, jadi ini instansi tempat saya bekerja Ya. di Puskesmas Kaleke, Kecamatan Dolo Barat. Saya bekerja di sana sudah kurang lebih 3 minggu dan selama 3 minggu itu isu yang saya identifikasi adalah 3 isu ini. Angka imunitas. Pertama, menurunnya angka imunisasi di wilayah Puskesmas Kaleke, menurunnya penemuan kasus TB terhadap pasien yang dicurigai TB di Puskesmas Kaleke, dan sulitnya mengidentifikasi riwayat penyakit dan pemberian obat pada pasien di Posyandu atau Posbindu Puskesmas Kaleke. Sudah bagus yang tadi. Tunggu dulu, dokter. Wilayahnya di PKM Kaleke masih sampai di Bangka atau ada PKM di sana? Sampai di Desa Bobo saja, Pak. Di Bangga sana sudah masuk Baluase. Oh, sudah ada. Oh, aman. Ya. Berarti Bobo kemarin sampai di P1. Iya, Pak, sampai di P1. Iya, oke, silakan. Untuk identifikasi dari ketiga isu tersebut, kalau menurunnya angka imunisasi itu sebenarnya bukan hanya terjadi di Kaleke, tapi hampir seluruh Indonesia. Ya. Itu dikarenakan karena COVID. Jadi selama 2 tahun orang tua takut membawa anaknya ke Posyandu. Sama di sekolah juga tidak ada kegiatan, jadi tidak ada dilaksanakan bias atau bulan imunisasi anak sekolah. Dampaknya itu mulai bermunculan penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Ya. Untuk yang menurunnya penemuan kasus TB itu ini saya dapatkan data dari rapat koordinasi kemarin bersama dengan Dinas Kesehatan. Kalau sampai bulan Mei kemarin yang terduga TB di
puskesmas Kaleke itu 238 orang, tapi yang sampai diperiksakan itu hanya 44 orang. Jadi yang tercapai hanya 18%. Dampaknya takutnya ini malah menjadi celah untuk penularan penyakit. Ya. Dan standar pelayanan minimumnya tidak tercapai. Kemudian untuk yang isu ketiga itu sulitnya mengidentifikasi riwayat penyakit dan pemberian obat di Posyandu dan Pospindu Puskesmas Kaleke. Jadi Kaleke ini ada 12 desa. Selama saya di sana saya sudah turun 2 kali di Posyandu dan Pospindu. Itu kejadiannya sama. Jadi pasien itu sebagian besar memang banyak kontrol di Posyandu atau Pospindu karena kita turun langsung ke desanya dibandingkan datang ke puskesmas langsung. Jadi pada saat di sana itu tidak ada bukunya atau pencatatan khusus untuk pasien, terutama pasien yang penyakit kronis yang memerlukan obat setiap bulan. Nah, itu tidak ada catatan khususnya. Jadi hanya mengandalkan dari ingatan pasiennya. Jadi kalau pasiennya pun lupa, saya tanyakan tensinya bulan lalu berapa atau gula darahnya terakhir diperiksa berapa, biasanya sebagian besar tidak ingat. Terlebih lagi dosis obat yang mereka minum, mereka tidak ingat. Biasanya cuma minum apa yang dikasih saya. Jadi dampaknya apa? Yang pertama itu obat yang diberikan jadinya berubah-ubah. Yang kedua jadinya target capaian terapinya itu tidak tercapai untuk pasien, sama bisa menimbulkan komplikasi. Jadi setelah saya lakukan penapisan isu menggunakan isu APKL, jadi isu yang pertama sama yang ketiga itu nilainya saya dapatkan sama. Kemudian saya tapis lagi dengan isu USG. Jadi untuk yang saya dapatkan yang kedua, yang saya analisis isunya. Nah, setelah itu saya masukkan ke dalam diagram Fishbone. Dari diagram Fishbone sendiri, apa yang menyebabkan sulitnya mengidentifikasi tersebut dari si sarana itu tidak ada media untuk mencatat riwayat penyakit sama pemberian obat di Posyandu atau Pospindu tersebut. Jadi pasien kita hanya mengandalkan dari ingatan pasien. Nah, kemudian dari sistemnya sendiri kurangnya monitoring. Jadi selama ini kan di sana Puskesmas Kaleke hanya ada 1 dokter awalnya. Jadi untuk yang turun ke Posyandu atau Pospindu sendiri itu tidak ada dokter. Jadi dokternya standby di puskesmas karena jam pelayanannya dengan pelayanan Pospindu biasa bersamaan. Jadi yang turun di sana hanya bidan dan penanggung jawabnya saja. Jadi kurangnya monitoring, jadi pelayanannya pun tidak maksimal. Kemudian dari skillnya sendiri kepada penanggung jawabnya sendiri atau dari bidannya sendiri yang turun pada saat Posyandu dan Pospindu tersebut tidak diberikan sosialisasi atau pembinaan. Sama kepada pasiennya sendiri juga tidak ada sosialisasi atau informasi bahwa pentingnya ada catatan terhadap perkembangan penyakitnya mereka. Untuk dari lingkungannya sendiri, surroundingnya sendiri sudah menjadi kebiasaan. Jadi dari dulu seperti itu. Jadi pelayanan tidak ada catatannya khusus, hanya kertas resep, kemudian resepnya dikumpul ke farmasi dan risiko tercecernya itu sangat tinggi. Ya. Itu mungkin itu saja. Dan setelah saya analisis penyebabnya, adapun gagasan kreatif atau rencana tindakan yang saya lakukan, pertama mungkin mendata dulu sama memilih, karena desanya ada 12, mungkin tidak bisa dalam 1 bulan saya mau tangani semua. Jadi memilih sampel desanya dulu, mungkin dari 12 saya pilih 3 atau 4 dulu, kemudian saya data prioritas yang akan saya berikan buku tersebut, yang terutama yang memiliki penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Kemudian setelah itu saya diskusikan dengan penanggung jawab program. Jadi program yang paling berkenaan dan ini adalah yang program penyakit tidak menular dan lansia. Jadi bekerja sama dengan kedua penanggung jawab dan yang memegang program tersebut, sama sekaligus memberikan edukasi kepada mereka bahwa penting adanya catatan ini. Habis itu setelah itu saya menyusun bukunya sama menyiapkan materi sosialisasi bahwanya buku ini penting untuk pasiennya. Jadi saya siapkan, setelah disiapkan buku dan materi sosialisasi tentang pentingnya buku ini kepada pasien, kegiatan berikutnya saya bagikan dan mensosialisasikan pentingnya buku tersebut. Jadi dibagikan ke pasiennya dan disosialisasikannya kepada pasiennya,
kader desa dan juga keluarga pasien yang datang menemani. Biasanya yang lansia itu diantar keluarganya, jadi sekaligus dengan keluarganya juga. Dan yang terakhir itu memonitoring penggunaan bukunya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Makasih. Saya kira cukup bagus anunya. Jadi konkretnya mau pembuatan buku ini Pak Dokter? Iya, Pak. Manual book ya? Akan Istilahnya, ya? Apa istilahnya? Iya, Pak. Kalau di puskesmas kan ada namanya rekam medis, tapi dia hanya terbatas di gedung puskesmas itu. Jadi kayak rekam medis untuk di posyandu, Pak. Oh, boleh. Kemudian edukasinya nanti kan menggunakan juga leaflet, ya, brosur, mungkin ada banner di puskesmas supaya tanpa ada ibu Pak Dokter orang bisa baca seperti apa manfaatnya. Iya. Kemudian itu juga bisa enggak dibuatkan juga video edukasinya? Iya Pak, kalau untuk video mungkin saya akan usahakan karena memang di puskesmas kebetulan ada infocus gitu sama dengan layarnya yang bisa dibawa. Mungkin bisa dibawa pinjam dulu ke edukasi. Beda kalau masyarakat itu lebih suka melihat video-video, apalagi kita bisa ambil dari video-video yang disiapkan di Kementerian Kesehatan. Iya. Bagus sudah tadi, tinggal modelnya tahapannya menyesuaikan seperti yang saya jelaskan sama Ibu Dokter pertama. Kemudian ada evaluasinya kita, evaluasi awal. Tadi kalau Pak Dokter bisa saja dari data capaian dari hasil laporan posyandu bahwa sekian yang terdata macam tadi itu sekian jumlahnya TB tapi sekian. Karena berbicara tentang edukasi ini bisa merangkap sampai kepada edukasi semua penyakit ya. Nah, materinya penekanannya lebih banyak ke bagaimana tentang TB itu supaya 2 kena, ya kan? Ya, semuanya 3 kena itu. Ya, kali 3 dia babat itu. Bagus. Tinggal sebentar kalau saya kirimkan sudah contohnya, pertemuan berikutnya kita sudah dipaparkan itu modelnya naskahnya. Iya, Pak. Ya, kurang lebih. Saya kira cukup bagus ini, tinggal dimatangkan. Konsultasi dulu dengan mentor, kalau sudah oke, ikat. Kita gunakan. Ya, baik. Oke, makasih banyak Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak. Ya, aman sudah. Oke. Siapa lagi mau coba? Anissa, coba Anissa. Ya, terima kasih Pak, izin share screen. Nah, silakan. Di sini setelah menganalisis isu yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sigi. Ya, silakan. Terdapat 3 isu yang diidentifikasi. Yang pertama, sulitnya mengidentifikasi data diri wajib pajak. Yang kedua, terdapat beberapa potensi pajak yang tidak terdata. Yang ketiga, tidak dilakukannya penilaian kembali NJOP secara berkala. Kemudian dilakukan teknik tapis isu dengan kriteria PKL, didapatkan yang prioritas itu untuk isu pertama dan isu kedua, Pak, yang data diri wajib pajak yang sudah diidentifikasi, dan terdapat beberapa potensi pajak yang tidak terdata. Kemudian dilakukan kembali tapis isu dengan menggunakan kriteria USG, didapatkan isu yang prioritas itu yang data diri wajib pajak yang sudah diidentifikasi, Pak, yang poin 1. Kemudian untuk diagrafis bonusnya itu seperti ini, Pak. Jadi untuk bagian surrounding atau lingkungannya itu penyebabnya jarak tempuh antara rumah warga dengan kantor atau tempat membayar pajak itu cukup jauh, letak geografis Kabupaten Sigi yang cukup sulit, akses jalan distrik dan jaringan yang kurang baik, kemudian untuk dari segi supplier atau dari segi wajib pajaknya itu kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang ketentuan pajak daerah, mulai dari tarifnya atau bagaimana tata cara mendaftar dan membayar. Kemudian untuk dari sistemnya, ada 3 penyebab: tidak terlengkapnya data diri wajib pajak, belum optimalnya sistem penginputan dan administrasi data wajib pajak, dan belum terstandarisasinya prosedur pemutahiran data. Kemudian untuk dari skill, dari segi sumber daya manusia yang ada di Bapenda sendiri itu belum terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan pajak, kurangnya tenaga ahli dalam menangani masalah perpajakan. Dari penyebab-penyebab itu mengakibatkan data diri wajib pajak yang sudah untuk identifikasi, sehingga terdapat beberapa piutang pajak yang belum tertagih, Pak. Seperti itu.
Apa gagasannya Anissa? Nah, gagasannya itu pertama membuat SOP, Pak, SOP tentang pemuktahiran data, karena di Bapenda sendiri itu belum ada SOP tentang pemuktahiran data. Oke, SOP itu kebutuhan Anda. Ya, kemudian yang kedua melakukan pemuktahiran data pada sistem. Jadi pada sistem yang ada di Bapenda itu kan belum menginput data diri wajib pajak secara lengkap. Oke. Jadi itu yang bisa dilakukan. Terus yang ketiga itu mensosialisasikan kepada pihak internal Bapenda, Pak, terkhususnya bagian loket kalau terdapat perubahan syarat pendaftaran wajib pajak dengan menambahkan nomor induk kependudukan dari NIK. Oke. Kemudian eksternalnya itu ke wajib pajak, Pak, mengedukasikan wajib pajak mengenai syarat-syarat atau alur pendaftaran maupun pembayaran pajak. Jadi judulnya edukasi pemahaman alur proses pembayaran pajak, ya? Ya, Pak. Ya, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kawasan wilayahnya, Anissa mau berapa wilayah kira-kira? Karena kalau pajak daerah ini kan Pak cukup luas. Jadi kemungkinan yang saya ambil itu untuk pajak yang secara ofisialnya Pak, seperti pajak PBB atau reklame. Nah, itu. Kemudian berbasis offline dan online. Iya. Offline-nya ketemu langsung ini, online-nya ya buka, bikin akun barangkali FB tentang edukasi pajak. Iya Pak, mungkin bisa menggunakan dengan website dari Bapenda sendiri. Itu lebih bagus. Tapi pertanyaannya sekarang kan tidak semua orang bisa website. Kalau berbicara masyarakat, website juga bikin juga di FB. Oh ya, siapa? Nah, karena orang bisa baca kan di situ. Nah, tadi SOP tadi itu bagian dari kelengkapan administrasi Anda. Kemudian internalnya itu adalah namanya coaching klinik. Di coaching klinik kepada petugas menangani itu. Baru edukasi kepada masyarakat umum. Ya. Edukasinya berbasis offline dan online. Offline-nya ada apa namanya? Jenis pajaknya. Iya, Pak. Lainnya seluruh jenis pajak kita hampur di FB tentang tata caranya. Siapa? Materinya. Siapa? Kenapa saya harapkan itu supaya luas kawasannya. Kalau luas kawasannya berarti penerapan nilainya akuntabel dan kompetensi itu besar. Tahapannya kurang lebih tadi itu. Mulai persiapan konsultasi mentor, kemudian koordinasi dengan teman sekerja, kemudian pembuatan tim kerja. Nah, kegiatan kedua berarti penyusunan atau pembuatan bahan materi edukasi dan medianya kan? Ya, medianya Anissa bisa juga tetap harus ada banner untuk dipasang di belakangnya Anissa supaya kelihatan apa alur prosesnya. Ada leaflet bisa oleh-olehnya pulang mereka. Ya. Ya, siap. Brosur kurang lebih seperti itu. Kemudian ya kalau perlu juga Anissa kurang lebih bikin video tutorial. Ya, ada itu itu kan Pak Zidan itu kan saya punya, artinya termasuk baku kenal saya itu karena saya biasa dulunya kan di Kementerian Dalam Negeri, sekarang Direktur Pajak. Paling banyak dia punya materi-materi Zidan itu. Siapa? Orang kreatif itu. Sudah 15 atau 14 dia punya video singkat itu tentang pajak. Pajak KTP dia bikin semua itu. Ya, ada dia punya. Dia memang di kependudukan, tapi dia berbicara pajak, ahli pajak Pak Prof itu. Bukan dia direktur kependudukan dia. Ada juga teman saya di situ yang dari LAN. Pokoknya cari di internet ada itu. Tinggal kita edit. Kita gunakan KitMaster ya. Iya Pak, siapa? Ya, paling tidak yang punya daya tarik. Kalau ada bicara pajak baru ada artis dalamnya, suka masyarakat lihat. Wah, artis bicara pajak. Ya. Ya. Siap. Anissa juga memberikan tutorial di awal kan. Ya, juga bagus. Tinggal susunnya tahapannya ya, itu awal perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Kurang lebih seperti itu. Oke, aman. Nisa. Terima kasih Pak. Sudah bagus itu. Ya. Lanjut, sudah Nisa, Dian, siapa lagi? Siapa yang mau? Kalau Apriawan, gimana Apriawan? Bisa, Apri? Ya, Pak. Ya, mohon izin share screen, Pak. Silakan.
Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk isu sendiri saya dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sigi, Pak, itu mendapatkan 3 isu. Yang pertama berkaitan dengan program penempatan tenaga kerja, yang dimana permasalahannya itu adalah belum optimalnya pemanfaatan bursa kerja online atau BECOL. Kemudian isu yang kedua yakni program perencanaan tenaga kerja, yang dimana permasalahannya itu adalah belum tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan tenaga kerja. Kemudian isu yang ketiga masih adanya pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Sigi yang ilegal atau non-prosedural, Pak. Di mana permasalahannya yakni masih adanya agen-agen yang mengatasnamakan pemerintah datang untuk merekrut masyarakat di daerah-daerah yang ada di Kabupaten Sigi. Juga berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Sigi, Pak. Begitu. Kemudian dari ketiga isu tersebut, saya melakukan analisis menggunakan analisis APKL, di mana dari hasil analisis APKL ini, untuk masalah program penempatan tenaga kerja yang berkaitan dengan bursa kerja online itu mendapatkan peringkat pertama. Kemudian masalah mengenai masih adanya pekerja migran Indonesia itu mendapatkan peringkat kedua, sehingga dari ketiga masalah ini yang saya analisis kembali menggunakan USG adalah peringkat pertama dan kedua, Pak. Nah, dari kedua isu ini, ternyata yang paling utama menjadi isu utama saya, Pak, dari hasil analisis ini, yakni masalah penempatan tenaga kerja, yakni yang berkaitan dengan belum optimalnya pemanfaatan bursa kerja online atau BECOL dengan total bobot atau nilai 15. Kemudian berdasarkan analisis tabel USG di atas, dilakukan analisis fishbone. Nah, mungkin ini belum maksimal, Pak, hasil analisis fishbone-nya, karena memang isu ini sudah beberapa kali saya ganti, Pak. Isu-isu saya sudah beberapa kali diganti, karena baru mendapatkan ini kemarin, Renstra dari Nakes Trans, Pak. Oh, gitu. Jadi, ya Pak, dari analisis diagram fishbone ini bisa dilihat bahwa dampaknya yakni belum optimalnya pemanfaatan bursa kerja online itu disebabkan oleh, kalau dari men-nya sendiri atau manusianya, yakni sumber daya manusia, Pak. Sumber daya manusia di mana baik kedisiplinan aparatur ASN di dinas terkait dalam peningkatan kesempatan kerja ini, Pak, dan juga masih banyaknya masyarakat yang belum melek digital, sehingga untuk memanfaatkan bursa kerja online ini masih penuh tantangan, Pak. Kemudian berkaitan dengan environment ini, di mana lingkungan kerja yang belum mendukung untuk pemaksimalan BECOL, seperti kondisi yang ada di tempat kerja kami, Pak. Kemudian masih banyaknya perusahaan yang lebih memilih putra daerah ketimbang tenaga kerja yang berasal dari kabupaten lain. Contohnya di PT IMIP yang ada di Morowali, Pak, di mana mereka lebih memilih atau mengutamakan putra-putri asal Kabupaten Morowali untuk jadi pekerja di sana, ketimbang yang berasal dari kabupaten lain atau daerah lain. Kemudian berkaitan dengan metodenya, masih ketergantungan dengan bursa kerja offline, di mana masyarakat itu masih banyak ketergantungan dengan bursa kerja offline untuk mendapatkan kerja, Pak, begitu. Kemudian berkaitan dengan material, fasilitas yang belum memadai untuk pelaksanaan bursa kerja online. Saya rasa demikian, Pak, dari saya. Jadi apa anunya? Apa kira-kira anunya, Priawan? Apa gagasan pemecahan isunya?
Untuk gagasan pemecahan isunya sendiri, yang pertama adalah peningkatan SDM tentunya Pak, baik dari aparaturnya sendiri atau teknisnya di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, juga tentang kepada masyarakat di Kabupaten Sigi Pak. Tunggu dulu, yang Begitu. terpilih isunya tadi apa? Yang terpilih tentang bursa kerja online Pak, tentang masalah penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja Pak. Jadi bentuk apa yang kita ingin lakukan? Edukasi atau apa? Atau sosialisasi? Kalau di eksternal kepada masyarakat adalah sosialisasi dan edukasi Pak. Ya. Bagaimana cara mengakses bursa kerja online itu. Kemudian untuk internal di Dinas Ketenagakerjaan sendiri mungkin mengupgrade kualitas SDM-nya Pak untuk bisa melaksanakan bursa kerja online. Karena selama ini masih ketergantungan dengan provinsi, Dinas Ketenagakerjaan dan provinsi untuk melaksanakan bursa kerja online-nya Pak. Berapa orang anggotanya Pak Apriawan yang mau di upgrade itu? Kalau masalah itu mungkin saya belum belum tahu berapa kan orang semua yang bisa tahu model apa kan? Kalau internal, kalau misalnya pesertanya itu yang kira-kira di atas 20, berarti in-house training. Tapi kalau cuma 5 atau berapa orang yang berapa tempat 5 orang, berarti coaching klinik. Nah, kemudian kepada masyarakat itu bikin 2, offline online. Ya? Karena kalau kita berbicara online itu perlu juga ada offline-nya. Online itu ada mungkin media apa digunakan, offline-nya sosialisasi atau edukasi bentuk bagaimana. Mungkin ada sampel barangkali, karena tidak semua orang bisa online dan tidak semua orang bisa offline. Jadi mungkin ya judulnya kurang lebih begitu, edukasi dan coaching klinik kepada pemanfaatan tadi itu bursa kerja online berbasis offline dan online kan. Siapa? Tapi konsultasi udah dengan mentor, ya? Iya Pak, iya. Nah, buktikan nanti dengan peristiwa mentor, baru kita gagas. Saya teman-teman habis ini kalau merasa waktu masih kurang, karena pertemuan kita berikutnya sudah pemaparan, saya siapkan waktu sebentar malam dengan besok malam, saya tunggu. Nanti kita share log. Karena tidak akan selesai semuanya ini, karena waktu kita terbatas. Tapi saya inginnya teman-teman sudah siap hari ini, supaya kita ketemu nanti di hari Selasa 12 Juli, itu sudah pemaparan. Kita netkan, tanda tangan, saya mungkin persiapan, kita hari Sabtu sudah evaluasi. Kalau teman tidak terlalu sibuk ya, mumpung belum terlalu banyak ini, karena memang waktunya sekarang untuk pembimbingan, kita gunakan waktu itu. Oke, mantap. Konsultasi dulu, Apriawan. Siap Pak, terima kasih Pak. Sudah dapat tangkap itu apa isunya, bagus. Alhamdulillah, sudah beberapa orang masih bagus-bagus semua. Belum ada yang bermasalah. Oke, salah satunya Nilu atau Ade. Siapa lagi? Ade maju Ade. Izin stream Pak. Iya, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi isu yang ada di dalam Dinas Perpustakaan Arsip dan Kearsipan itu ada beberapa yang saya ambil ada 3, yaitu masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal arsip, dan yang kedua belum adanya pengelolaan arsip aktif dan inaktif di Dinas Perpustakaan Arsip, dan yang ketiga belum adanya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan arsip. Belum ada atau kurang? Jadi dalam PKL ini belum ada atau kurang? ya bagaimana Pak? Belum ada atau kurang? Gimana Pak? Belum adanya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan arsiparis. Belum ada atau kurang? Belum ada Pak, soalnya yang arsiparis yang sekarang juga itu penyetaraan Pak. Penyetaraan dari kepala bidangnya. Ade bukan arsiparis? Saya juga belum arsiparis Pak, masih diploma 3. Oke. Ya. Jadi yang saya angkat itu yang kedua, yang belum adanya pengelolaan arsip aktif dan inaktif di Dinas Perpustakaan Kearsipan dan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke. Lanjut. Untuk
USG-nya juga saya mengangkat yang kedua, yang belum ada pengelolaan arsip aktif dan inaktif di Dinas Perpustakaan dan Coba gambarkan Kearsipan. dulu, Ade. Seperti apa itu arsip inaktif dan aktif itu? Yang seperti apa? Untuk arsip aktif itu sendiri, arsip yang masih digunakan atau masih dilakukan dalam organisasi, Pak. Misalnya seperti surat SPT. Itu kan masih sering digunakan di dalam kantor. Ya. Untuk perjalanan dinas atau semua hal-hal yang lain seperti itu, Pak. Kalau untuk inaktifnya yang memang sudah beberapa minggu tidak digunakan lagi, Pak, dan dan belum bisa disusutkan. Kan kalau di arsip itu ada hal yang dinamakan penyusutan arsip, Pak. Oh. Tapi sebetulnya saya juga bingung. Soalnya di dalam perpustakaan ini dan kearsipan ini belum ada pengelolaan sama sekali, Pak. Dan untuk pengelolaannya itu kan pengelolaannya harusnya ada lemari arsipnya atau box arsipnya, atau untuk tempat penyimpanan arsipnya juga belum ada, Pak. Sedangkan ini kan lembaga kearsipan. Makanya kemarin sempat konsultasi ke kabitnya juga. Terus bapaknya bilang, iya memang masih lemah soalnya tenaga untuk pengelola arsipnya aja tidak ada. Jadi belum ada yang mengerti sama sekali seperti itu, Pak. Sebelum lanjut pertanyaannya, kalau saya di sini boleh enggak ditambahkan masih rendahnya pengetahuan dan belum adanya pengelolaan arsip aktif. Jadi pengetahuannya saja instansi masih rendah tentang itu dan pengelolaannya belum ada. Supaya kalau ini terpilih boleh jadi edukasi dulu sebelum ada. Karena tadi Ade katakan belum ada apanya. Jangan sampai nanti terbentur dengan pengadaannya. Iya benar, Pak, sarana prasarana juga belum ada. Ya. Makanya kemarin pas mengambil ini bisa, tapi kan masih rendahnya pengetahuan dan belum adanya pengelolaan arsip aktif. Jadi yang pertama jangka pendek pengetahuannya dulu. Nanti jangka menengah jangka panjang baru pengadaan barang. Pengadaan sarananya, boleh? Boleh kira-kira deh? Ya, boleh, Pak. Karena takutnya saya kalau belum adanya pengelolaan, ketika ada mengangkat ini menjadi pengelolaan arsip aktif dan inaktif, pertanyaannya mampukah mengadakan sarananya selama 1 bulan dan sudah ada bukti? Kalau kita hanya masih rendahnya pengetahuan dan pengelolaan arsip, kita taruh peningkatan pengetahuan atau edukasi pengetahuan tentang arsip aktif dan inaktif itu di jangka pendek, kemudian pengelolaannya itu di jangka menengah dan panjang. Yang diuji masalah edukasinya dulu. Boleh? Iya, Pak. Nah, lanjut. Lengkapi nanti ya. Masih rendahnya pengetahuan dan pengelolaan arsip aktif inaktif di mana? Ya, harus ada berbasis lokusnya. Lanjut Ade. Jadi untuk yang saya angkat adalah ini, Pak. Yang kedua tadi, tapi nanti diperbaiki lagi untuk bisa, tapi ditambahkan masih rendahnya pengetahuan. Iya, siap, dan Pak. belum adanya pengelolaan, sehingga pengetahuan dulu itu yang kita genjot. Iya, sebetulnya juga itu. Supaya OPD itu paham dulu apa pentingnya itu arsip itu. Kan ada orang tidak mau menyerahkan arsipnya karena bilang ini rahasianya saya loh. Padahal ada ketentuan yang mengatur bahwa semua arsip itu yang ada dokumen itu berakhir di Badan Pengarsipan Daerah. Nanti di sana yang menentukan kalau mau diperiksa boleh dipinjam. Karena memang lembaga pengarsipan. Itu yang orang tidak tahu. Kalau saya tahu lah, saya belajar aturannya. Lanjut tadi. Jadi untuk fishbone-nya juga tadi masih saya buat seperti itu, Pak. Ya, enggak apa-apa. Masih karena mungkin jauhnya jarak dari OPD yang lain. Kurangnya koordinasi. Jadi koordinasi ini yang memberikan pemahaman tuh. Kenapa kurang koordinasi? Karena pengetahuannya juga masih rendah. Iya, betul. Baru man-nya juga ya, man-nya ada. Jadi sistem supplier surrounding man. Manusianya. Iya, Pak. Ya. Saya kira bagus. Karena kalau saya biarkan ada pakai belum ada pengelolaan, sebentar diuji mana pengelolaannya, 1 bulan kemudian tidak ada merayap. Tapi kalau masih rendahnya pengetahuan dan belum adanya pengelolaan, akhirnya nanti judulnya menjadi edukasi pengetahuan tentang pengetahuan dan pengelolaan arsip yang aktif dan aktif.
Sehingga ya kita pengetahuannya dulu Pak. Pengolahannya nanti di jangka menengah dan jangka panjang. Aman? Ya Pak. Ya, tahapannya kurang lebih tadi. Edukasinya seperti apa? Jadi kita berkoordinasi dengan OPD-OPD. Boleh online, boleh offline. Kalau Anda bisa mendatangkan mereka, offline. Kalau tidak bisa, ya berbasis web. Kirimkan mereka OPD-OPD semuanya tentang pengetahuan itu. Ya kan? Kan kita ini, arsip ini bukan masyarakat umum yang kita butuhkan, tapi masyarakat OPD. Karena saya yakin kalau mereka belum tahu esensi dari dan tugas Anda sebagai badan arsip daerah, mereka tidak akan serahkan arsipnya itu. Iya, Alasannya soalnya cuma kemarin- 3. Alasannya 3. Pertama, saya mau diperiksa. Kalau saya serahkan, kau nanti mau dicari setengah mati minta. Kedua, ini rahasia saya. Jangan sampai bisa terbuka bahwa sekian pengguna anggaran perjalanan dinas di sini. Kemudian ketiga, tidak mau repot. Kalau saya ditaruh di sana, lantas saya butuh bagaimana caranya? Nah, 3 alasan itu. Nah, itulah yang perlu Anda sosialisasikan bahwa ada sistem coding nanti. Jadi begitu masuk berkasnya Bapak, diberikan kepada Bapak kodenya, registrasinya bahwa terdaftar di nomor sekian. Arsipnya nanti ada kalau ke depan sudah bisa berbasis online. Ketika dia kode bisa dipinta itu filenya. Bisa dipakai filenya, tapi dia punya password. Tidak perlu ke kantornya ada. Cukup dia panggil menggunakan password dengan website Anda terkirim. Fisiknya tetap di kantornya ada. Ketika butuh validasi fisik baru diambil aslinya fisiknya. Karena kalau dia pinjam berupa fisik tidak kembali lagi itu. Ya, Iya, sementara datanya Anda ada arsip itu. Nah, saya sudah tahu sampai ke situ deh. Iya. Ya. Benar sih, benar yang Bapak bilang. Makanya Ya tadi benar lah. yang saya buat rekomendasi solusinya juga seperti yang Bapak paparkan tadi, Pak. Iya. Mm. Opa ini kan biar bukan sarjana arsiparis, tahu arsiparis itu. Iya. Karena banyaknya sudah orang dibimbing itu ada. Hampir ribuan orang dibimbing tentang aksi perubahan-perubahan, jadi hampir semua sahafal masalahnya. Nah, cuma Iya, pura-pura memang. saya tanya apa masalahmu. Begitu Anda kasih tahu masalahnya, sudah saya tahu solusinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi saya ini bukan dokter ahli, dokter umum. Kalau ahli itu satu bidang, kalau umum semua saya tahu. Tapi Iya. jangan bilang-bilang ya. Nanti bilang saya ahli. Hanya menduga karena sering mendengar, bukan tahu. Karena seringnya mendengar, sudah tahu. Kalau Opa ini bukan arsiparis, bukan. Cuma karena sering mendengar bimbingan, kira-kira hampir sama masalahnya. Aman Ade? Konsultasi Siap, mentor. Pak. Iya, siap, Pak. Konsultasi Terima mentor. kasih banyak, Pak. Ya, nanti kita ketemu langsung baru kita buka seperti apa itu. Boleh stop share. Siapa lagi? Yang tersisa yang belum boleh ketemu langsung ya, karena tidak bisa kita paksakan Zoom-nya harus sampai jam berapa. Kasihan. Iya. Sudah selesai Medlin, sudah selesai Ade. Coba kita mau dengar juga Pak Ruli. Kita mau dengar bos punya gagasan. Iya Pak. Izin share-screen Pak. Silakan, silakan. Kalau saya lihat ini rata-rata sudah punya gagasan. Cuma kita mau validasi ya. Jadi saya mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan kemarin sudah 3 minggu mulai kerja sejak diterimanya SK, Ya. ada beberapa problematik yang saya temukan yang cukup diajarkan juga sama senior-senior yang ada di Inspektorat Kabupaten Sigi. Ya. Yang pertama itu, isu yang berkembang itu adalah kurangnya pemahaman aparat desa dalam melakukan pengelolaan administrasi di desa. Oke. Yang kedua, belum maksimalnya pelaporan pertanggungjawaban dana desa oleh pemerintah desa. Boleh Mana- nanti itu belum efektifnya. Oh siapa? Belum Ya, efektif. efektif. Ya. Kalau Yang kalau ketiga, maksimal kerja mesin. Oke. Ketiga. belum efektif Pak, ya betul. Aparat desa yang belum memahami betul pembuatan perancangan peraturan desa tentang perencanaan anggaran, karena kan setiap awal
anggaran dia rancang itu kan dibuatkan perdes, Pak. Banyak yang belum paham persoalan itu. Nah, yang terpilih? Yang terpilih itu yang lebih banyak muncul itu pemahaman masyarakat tentang pengelolaan administrasi desa, Pak. Sebenarnya 1 dengan 3 kena itu. iya, Pak. 1 kali. Ya, Pak, boleh bisa itu, Pak. Iya. Nah, jadi saya bawa ke USG 1 dan 3 memang ini, Pak. Jadi di USG ini yang paling prioritas ini, Pak, kurangnya pemahaman masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan administrasi di desa. Jadi administrasi ini sudah mencakup tentang pertanggungjawaban, mencakup tentang pelayanan pihak aparatur desa kepada masyarakat, pembuatan apa semua. Banyak masyarakat kan kadang mengeluh, Pak. Ya, itu yang mungkin diberikan sosialisasi bahwa ada aturan begini. Nah, jadi kalau berdasarkan analisis saya, akibatnya kan kurangnya pemanfaatan aparat desa dalam melakukan pengelolaan administrasi di desa. Ya. Ada beberapa masalah sebenarnya yang menyebabkan itu terjadi. Yang pertama, di desa itu masih banyak aparat yang gagal pengetahuan teknologi dan tidak mengetahui aturan yang berlaku. Ya, oke. Jadi silakan. Bang ini sakit. Silakan. Jadi itu surroundingnya, Pak. Jadi kalau dari anunya, dari suppliernya, aparat di desa ini masih ada sebagian yang punya kurangnya keinginan mereka untuk belajar tentang bagaimana pengelolaan rendahnya administrasi. motivasi belajar. Ya, rendahnya, sebenarnya rendahnya, bukan kurangnya, rendahnya, Pak. Rendahnya motivasi belajar untuk mengetahui bagaimana pengelolaan administrasi, pelayanan terhadap masyarakat. Sama artinya, cuma bahasanya kita rubah. Ya, oke. Ya, siap. Persoalan skillnya mereka ini ketidakmampuan, hampir sama juga, Pak, ketidakmampuan aparat desa mengelola administrasi yang baik dan benar sesuai dengan aturan itu. Nah, kalau dari sistemnya, dari sarana yang diberikan kepada aparat desa ini kurang maksimal. Mungkin dari OPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, termasuk kami juga pihak inspektorat. Jadi dari sistem, kurangnya sosialisasi kepada pemerintahan di desa. Bagaimana? Tapi ini merupakan tusinya Pak Ruli memang. Maksud ditugas tusinya apa, Pak? Kalau kita punya tusi itu, Pak, pengawasan pemeriksaan, Pak, persoalan administrasi. Berarti bisa, toh? Karena kita ya, agak masuk dia, karena kita kan fungsional pengawas penyelenggara pemeriksa urusan pemerintahan di daerah. Jadi yang diperiksa itu persoalan desa, administrasi. Kalau persoalan keuangan itu auditor dia, Pak. Oh iya, oke, berarti kena. Nah. Kira-kira apa gagasannya Pak Ruli? Jadi kalau itu tadi sudah bicara di awal dengan Bapak, kalau agak gagasan dari saya itu, Pak, kita buat satu rancangan mungkin sosialisasi atau ada desa binaan satu yang tidak terlalu jauh lah di wilayah-wilayah dekat sini, tidak juga sampai ke Nokila lagi sana, Pak. Desa model ya? Supaya desa role model mungkin satu desa kita sosialisasikan. Desa itu menjadi contoh desa-desa lain. Bagaimana pengelolaan administrasi, pengelolaan keuangan, pelaporan pertanggungjawaban, karena ujungnya itu pelaporan itu dilaporkan ke inspektorat, ke kami juga, Pak. Jadi sebelum itu desa model edukasi pengelolaan administrasi dan penyusunan itu peraturan itu. Oh, boleh, Pak. Nah, boleh, Pak. Ya, itu. Boleh. Jadi tidak semua juga dua itu yang kita harus optimalkan. Iya, Pak. Desa model ya. Ya, nanti saya koordinasi lagi juga dengan mentor, Pak. Iya. Jadi desa model pengelolaan administrasi dan penyelenggaraan aturan itu atau pembuatan penyelenggaraan administrasi. Iya, Pak. Dua itu, ya isu 1 dan 3 kita ikat. Iya, Pak. Siap, Pak. Ya, boleh, Pak. Nanti kata-katanya tinggal saya konsultasikan lagi berikutnya. Konsultasi dengan mentor, baru habis itu kita polis. Tahapannya kegiatannya lebih dengan itu. Sekitar siap, Pak. Siap. Ya. Siap, Pak. Oke, aman, Pak Ruli. Iya, Pak. Enak kalau peserta sudah dapat dia punya, tinggal kita sentuh sedikit ya.
Oke, boleh stop share Pak Ruli? Ya, makasih Pak. Yo, mantap. Siapa lagi? Mana tadi? Nilu, bagaimana Nilu? Siap? Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Sudah ada saya kirim itu petunjuk penyusunan, contoh rancangan, bahkan dengan laporan lengkap itu. Contohnya, cuma laporan lengkap itu masih keliru dari pembuatan lampirannya, harus dilampirkan foto-foto semua dengan tujuannya itu. Baik, terima kasih dari. Adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi sumber daya manusia khususnya di bidang keuangan. Di sini saya memberikan nilai 3, problematikanya 4, kelayakannya 4, layaknya 4. Terus yang kedua yaitu kurang optimalnya pengaplikasian sistem. Saya memberikan nilai aktualnya 2, problematikanya 2, kelayakannya 2, dan layaknya 2. Kemudian yang ketiga yaitu masih adanya keterlambatan dalam pembuatan SPJ. Di sini saya memberikan aktualnya 5, problematikanya 5, kelayakannya 4, dan layaknya 5. Jadi yang paling dominan itu yang nomor 3. Di mana nih lo? Di kantor apa? Ya, Pak. Di kantor mana? Nanti pakai logo. Di BPSDM, Pak. Oh ya, BPSDM. Oke. Iya, Pak. Jadi kemudian di analisis USG-nya yaitu saya memasukkan 2. Yang pertama yaitu mengenai keterlambatan pembuatan SPJ dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia khususnya di bidang keuangan. Dan di sini yang paling dominan di analisis USG yaitu keterlambatan pembuatan SPJ dengan total skor 14. Tunggu dulu. Yang terlambat membuat SPJ itu apa? Bidang-bidang atau surat pertanggungjawaban, Pak? Ya, siapa semua itu? Maksudnya satu kantor? Iya. Kan Iya, Pak, kan setiap kegiatan yang dilakukan itu kan ada pertanggungjawabannya, Pak. Iya. Penggunaan dananya. Per bidang atau apa ini? Iya, per bidang, Pak. Berapa bidang di sana? Ada bidang atau seksi? Ada bidang dan subbidang, Pak. Iya. Yang membuat keterlambatannya di mana? Di bidang atau di subbidang? Di bidang, Pak. Berarti 4 bidang saja. Oke. Nah, coba saya lihat dulu anunya. Fishbone-nya. Terlambatan SPJ. Dokumen pendukung belum lengkap. Apalagi? Tidak terbaca semua. Oke, apa gagasannya Nilo? Apa gagasannya? Melakukan sosialisasi, Pak, mengenai pentingnya itu ketepatan waktu dan pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilakukan agar bisa lebih disiplin dalam melaporkan pertanggungjawaban kegiatannya, Pak. Bukan edukasi pembuatan laporan pertanggungjawaban? Iya, bisa juga seperti itu, Pak. Iya, karena kalau cuma sosialisasi, cuma 4 bidang itu. Sebagusnya coaching klinik, diundang semua itu yang membuat pertanggungjawaban dilatih di coaching klinik cara membuat SPJ. Iya, Pak. Kan berapa orang yang membuat SPJ itu biasa terlambat? 4 orang, 5 orang? Beberapa, Pak. Kalau kurang dari 10 berarti coaching klinik. Dilatih tuh mulai caranya membuat pertanggungjawaban. Kemudian dibentuk lagi kesepakatan penjadwalan pertanggungjawaban, jangan sampai nanti sudah mau deadline baru dimasukkan, kan Anda masih mengelola kan? Jabatannya ya, Nilu apa di kantor itu? Pengelola keuangan, Pak. Oh, pengelola keuangan. Iya, Pak. Bukan penyusun laporan, pengelola ya? Bukan, Pak, pengelola keuangan, Pak. Nah, berarti laporan SPJ
Kemudian cara mengelola keuangan itu, gambarkan kepada mereka supaya dia tahu. Jadi edukasi pengelolaan keuangan. Ya, Ya, Pak. itu bagus sudah kalau gitu. Jadi bukan cuma SPJ, semua aspek pengelolaan keuangan pahamkan kepada mereka, cuma dipertajam di masalah SPJ. Nah, supaya tidak kekurangan kita, kekurangan kegiatannya. Ya, Pak. Tahapannya ya kurang lebih seperti tadi. Siapkan media materinya, baru kalau Nilo berarti paling tidak kegiatan inti sekitar 3. Edukasi tentang apa tadi itu? Apa semua tadi isunya itu? Ya, Pak. Isunya apa semua tadi itu? Kurang sasarannya, jadi cakupannya itu total. Kita pakai, coba saya lihat 3 isunya. Nah, kegiatan intinya pertama, edukasi tentang pengelolaan keuangan. Kedua, edukasi tentang pengguna sistem. Ya tahu? Ketiga, edukasi tentang pembuatan SPJ. Dirangkum dalam salah satu yang namanya edukasi pengelolaan keuangan kepada pihak-pihak mitra di kantor itu yang menangani pengelolaan. Kenapa begitu? Karena Nilo cakupannya cuma berapa orang, jangan sampai dianggap kecil. Tapi kalau materinya banyak, membahas tentang ini berarti bisa seimbang. Ya kan? Kan materi-materi saja. Kan tidak mungkin tentang itu saja SPJ 4 kali sampaikan sama orang yang sama, kan tidak mungkin. Jadi kita rubah 3 jenis materi disampaikan kepada 5 orang itu. Pertama dibahas tentang secara keseluruhan, kedua tentang bagaimana mengoperasikan sistem, ketiga baru berbicara tentang bagaimana pembuatan SPJ. Bisa begitu? Iya, Pak. Nah, berarti seimbang dengan teman-teman lain yang besar wilayahnya. Nah, wilayahnya Nilo cuma 1 kantor, tapi kita kasih materi yang besar, yang semua, supaya lebih komprehensif ya. Coba konsultasikan dulu. Siapa mentornya Nilo? Pak Stanley, Pak. Mas Herli ya. Ada di situ teman saya juga. Antas apa? Siapa yang dari Mantikole? Anak-anak tinggal saya dulu itu. Manto. Kalau sekarang kepalanya BKD siapa? Pak Udin? Pak Syafrudin, Pak. Iya, tetangga di Petobo. Saya akrab juga dari dulu. Pak Koko sudah naik kepala bidang. Alhamdulillah. Ya, Pak. Pak Koko sudah jadi kepala bidang. Oke, Dan. Bisa begitu? Itu? Nanti kita diskusi kalau masih butuh penjelasan lagi. Ya, siap, Pak. Ya, nanti saya share log supaya kita bisa lebih ya, Pak. Oke, boleh di stop share? Terima kasih, Pak. Oke deh. Siapa lagi? Apri sudah. Nunung? Kemana Nung? Sudah Nunung? Sudah, Pak. Sudah Nunung tadi? Belum saya, Pak. Maju Nunung. Izin share screen, Pak. Silakan. Ini Nunung termasuk berani. Sendiri dia di kampungnya orang. Aduh, sudah mau habis waktunya. Sudah ada Anca. Gimana Anca? Habis? Siap. Iya Pak, sebenarnya sudah habis. Cuma mungkin bisa yang terakhir dia, Pak. Oke, masih bisa Nunung. Silakan. Iya. Masih dibijaksanai kita. Sisanya nanti ketemu di rumah. Boleh tuh Anca, coba ke rumah orang. Dekat rumah orang kalau mau diskusi dulu. Siap Pak, boleh. Oke, silakan Nung. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya dari instansi inspektorat. Adapun isu yang saya angkat, yang pertama belum maksimalnya laporan pertanggungjawaban dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa. Kemudian kurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah atau SIPD. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian aparatur desa terhadap pengelolaan dan kelengkapan administrasi desa. Identifikasinya? Di sini saya menggunakan metode APKL. Yang pertama isunya itu
dikurangnya pemahaman aparatur perangkat daerah dalam rangka penyusunan rencana kerja pada sistem informasi pembangunan daerah. Ya. Saya memberikan skor 17 untuk aktual 5. Oke. Di USG-nya sama? Kalau di USG saya, Pak, tidak pakai USG karena saya pikir sudah ada kelihatan dominan yang isu yang paling dominan di sini, atau perlu lagi saya tambahkan USG-nya, Pak? Kalau saya mengerti, tapi biasanya penguji datanya apa alasannya kenapa tidak gunakan? Oh iya Pak, nanti saya Karena tambahkan. itu kan USG validasi. Walaupun sama tidak apa-apa ya, pakai Ya, saja. Pak. Iya Pak, nanti saya tambahkan lagi. Oke, kemudian fishbone-nya no? Fishbone-nya mungkin masih banyak yang salah ini Pak. Dari penyebab surrounding-nya itu memberikan edukasi tentang pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah, kemudian menambahkan pengetahuan tentang penyusunan rencana kerja pada sistem informasi pembangunan daerah, kemudian dari suppliernya itu kurangnya sosialisasi tentang tata cara penyusunan rencana kerja pada sistem pembangunan daerah, kemudian di sistemnya itu pengetahuan terhadap sistem SIPD kurang memadai, dan di skill-nya itu minimnya kemampuan aparatur perangkat daerah pada sistem penggunaan SIPD. Jadi solusinya menurut Nono? Solusinya Pak, saya akan mengadakan sosialisasi atau edukasi terkait penginputan sistem informasi pembangunan daerah, Pak. Tapi berapa wilayah itu? Berapa OPD? Minimal 5 perangkat daerah saja, Pak. Karena kan terlalu banyak kalau mau diambil semua. Jadi sampelnya 5 dulu, jangka penengahnya berapa? Ya, Pak, yang kita ya Pak, sampai mampu menginput data di sistem SIPD dengan benar, Pak. Kita bimbing. Jadi edukasi dan ya Pak. Edukasi dan coaching klinik atau edukasi dan pembimbingan. Edukasi dan pembimbingan, Pak. Supaya kan mau dibimbing sampai mampu ya? Iya, Pak. Sampai bisa. Ya, bagus boleh. Jadi sama dengan tadi itu, cuma Nunung pada saat pelaksanaan kegiatan inti, apakah OPD itu mau dipanggil datang di kantornya Nunung atau Nunung yang mengunjungi ke sana dengan tim? Rencananya Pak dipanggil ke inspektorat, Pak. Jadi kita sosialisasinya di ruang rapat saja. Boleh, boleh. Tapi nanti ada juga pendampingan karena sistemnya di kantornya dia. Ada juga pendampingannya Nunung coaching klinik di kantor masing-masing 5 kantor itu. Iya, Pak. Bersama tim. Jadi iya, edukasinya Pak. Di inspektorat, coaching kliniknya Nunung yang datangi bersama timnya ke sana, dijadwalkan. Pak. Saya kira sudah bagus. Tentu ada juga pretestnya dan post-testnya supaya tahu perkembangan pengetahuannya, pemahamannya pertama sampai di mana, setelah pendampingan dan coaching klinik sampai di mana. Iya Pak, evaluasi terkait hasil sosialisasi nanti Pak. Kul lagi Nunu? Kul lagi? Iya Pak, bisa aja. Harus kuat no. Ya Pak. Ditambah jadi bos, saya juga pendatang di sini, harus tegar. Iya Pak. Ya? Iya. Harus kuat, karena ini masih Indonesia ini. Sama-sama perantau kita. Saya belum lama, dari 86 sama 11,5. Kalau saya orang Pangkep, no. Iya. Saya punya ipar itu banyak di daerah situ, daerah Bulukumba sana, Bantai. Di Kajang, tapi adik saya situ. Oke, dan ya, sukses no. Tetap bisa diskusi. Mau ke rumah boleh, mau teleponan boleh. Ya, Pak, pokoknya saya siapkan waktu saya untuk kalian semua. Ya, siap, saya sudah ditugaskan mendampingi kalian, berarti jangan segan. Cuma minta tolong, misalnya kalau di telepon tidak sangkat, 2 kemungkinan, di kendaraan kah atau saya sementara sholat. Iya. Tapi kalau saya masih bisa, saya langsung saya telepon. Insya Allah. Oke? Iya Pak, makasih Pak. Jadi makasih banyak Nung ya, dan semuanya teman-teman. Makasih. Kapan rencana kira-kira teman-teman mau ketemu saya? Saya tunggu di rumah. Ini masih muda semua, kalau saya bilang besok malam, nanti merasa terganggu malam minggunya. Tapi kalau malam minggu di rumah boleh, bawa pasangannya boleh, bawa temannya. Di teras itu ada LCD, bisa karaoke kalau mau karaoke. Kita rapat dulu, kalau mau nyanyi baru mau nyanyi. Karena sebentar malam mungkin saya masih ada tamu lain saya layani. Kalau besok malam siap.
Besok sore atau malam boleh. Kalau ini saya share log, kita ketemu. Terutama yang belum menyampaikan anunya ini, baru kita mungkin ada keterbatasan kalau online, tapi kalau offline kita bisa sambil lihat apa yang Anda buat. Karena tinggal satu kali kita ketemu. Di ketemu pertemuan nanti itu, saya berharap pertemuan kita berikutnya tetap 4 JP, tapi kita sudah di Selasa 12 Juli itu kita sudah pemaparan. Tinggal finalisasi nanti PowerPoint-nya, baru kita kalau perlu latihan. Bagaimana caranya pemaparan di depan penguji. Ya mohon maaf, bukan saya paksakan. Memang begitu saya punya cara, karena saya ingin kalian aman. Ya. Oke? Ya, baik. Ya, nanti di grup kita diskusi kapan Anda mau kemari ya. Oke. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf segala kekurangan, mohon maaf saya sudah menyita waktu kalian lewat darinya, dan mohon maaf juga Dinda, Anca, saya sudah merepotkan lewat waktunya ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya kembalikan sama host kita yang ganteng. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhtar atas bimbingannya. Semoga apa yang Pak Mukhtar sampaikan tadi dapat bermanfaat serta menjadi pedoman bagi kita semua dalam menyempurnakan aktualisasi Bapak. Nah, kemudian dalam agenda ini kita telah menyelesaikan 2 pertemuan yang dirangkum menjadi 1. Kemudian kita bertemu kembali nanti pada tanggal 12 Juli dengan metode yang sama. Pertemuan tanggal 14 itu juga akan disatukan menjadi 1 pada tanggal 12 Juli nanti. Alhamdulillah setelah sebelum saya bubarkan ada baiknya kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa itu kepada Pak Ruli. Silahkan Pak Ruli. Ya, terima kasih Pak Anca. Ya, sebelum mengakhiri pertemuan kita di sore hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.